Kalau kita jualan foto, footage di Shutterstock, pasti setelah kita submit akan ada satu status namanya pending, yang kemarin beberapa kali di Instagram, beberapa kali di YouTube juga saya menemukan teman-teman ada yang masih bertanya apakah pending ini. Jadi menurut saya teman-teman mungkin baru sehingga nggak ngerti apa maksudnya pending, terus kenapa saldonya 0,00, habis itu belum tayang di portofolio, belum tayang di data katalog, artinya data licensing. Jadi hari ini ya, saya akan sharing kepada teman-teman semua, maksudnya pending itu apa. Sebenarnya ini adalah hal sederhana yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman berjualan. Sebenarnya semua ini bisa dibaca, tapi sepertinya memang sudah sebuah kultur bagi kita semua, khususnya warga negara Indonesia ini, membaca itu sepertinya suatu hal yang mungkin malas, mungkin tidak dihiraukan. Tapi sekali lagi saya hanya kontributor, sehingga saya bisa memberikan informasi, tapi teman-teman harus membaca. Karena yang punya perusahaan bukan saya, yang punya perusahaan adalah Shutterstock. Dengan begitu intinya si Shutterstock itu bisa merubah-rubah term and condition, kebijakan seenak udele dewe lah, ini seenak jidatnya dia gitu. Jadi saya hanya akan sharingin kepada teman-teman semua, tapi pastikan teman-teman membaca. Kalau teman-teman tidak membaca, teman-teman akan kehilangan informasi yang eh, jauh lebih penting daripada cuma sekedar nonton saya di YouTube. Halo dari Kota Jogja, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun, teman-teman sudah datang ke channel YouTube saya, matur nuwun sudah datang ke Instagram, kemudian menanyakan maksud dari asal kata pending. Jadi pending ini dalam bahasa Inggris lah ya, ini tuh intinya adalah menunggu, di mana ini adalah hal wajar. Jadi misalnya gini ya, ini power bank saya ini adalah kontributor. Si kabel ini adalah Shutterstock, yang punya Shutterstock. Kemudian benang jahit ini adalah calon pembeli. Nah, ketika teman-teman punya satu karya, ini kan dikirimkan dulu ke platform. Nah, dikirimkan ke Shutterstock ini. Shutterstock ini punya tim kurasi atau tim yang tugasnya ngecek quality control. Oh, foto si Bima ini jelek karena noise, dia kurang cahaya, maka saya akan tolak karena noise. Ditolak. Oh, foto si Bima ini kemarin waktu setting dari Lightroom Mobile salah setting sehingga ketika ekspor dia resolusinya kecil sehingga kurang dari 4 megapiksel. Nah, ini karya saya ditolak. Ting gitu, hilang. Tapi misalnya si Shutterstock bilang, oke, karya si Bima ini fotonya sudah bagus, noise-nya tidak ada, ISO-nya bagus, segitiga exposure-nya semua bagus, dia bisa masuk ke marketnya kita. Nah, ini masuk, klik gitu. Ini approve. Approve ini ada yang ke portofolio, ada yang ke data licensing. Kalau portofolio itu pembelinya manusia, kalau data licensing ini adalah pembelinya AI. Nah, AI ini yang tidak banyak diketahui orang. Kalau orang lain pada mau yang ke portofolio, cuman kalau saya sekarang sudah sangat bersyukur dan saya akan sangat mengupayakan bahkan kalau karya saya masuk ke AI. Data licensing, karena ini duitnya gede banget. Masa depan ya, kalau sekarang sih saya dapat duitnya yang dari bayar-bayar, cuman masa depan AI ini yang duitnya seabrek-abrek. Mengulang yang namanya pending. Pending ini intinya adalah menunggu. Menunggu karya kita dinilai, dikurasi, dicek quality control-nya apakah sudah memenuhi standar-standar dari pihak Shutterstock. Intinya teman-teman bisa baca lah, ada yang minimum 4 megapiksel, 4 megapiksel sama 4 megabyte beda ya. Megabyte itu berat si filesnya. Pixel itu adalah resolusinya, jadi jangan salah. Maka minimumnya adalah 4 megapiksel. Jadi kalau teman-teman upload foto yang ngasal aja atau misalnya dari kiriman WhatsApp, itu nanti pasti ada label merahnya. Intinya your photo cannot be submitted due to lower than 4 MP. MP itu megapiksel, jadi resolusinya kurang. Nah, dengan begitu, kalau misalnya lagi di pending, itu tugas kita ya cuma satu, menunggu. Cuman, saya ini nggak suka nunggu. Jadi kalau saya lagi pending, itu saya submit lagi, bikin karya. Bikin karya berarti bukan submit ya, bikin karya itu ya saya motret, saya
ke Gunung Mongrang, kemarin fotonya udah laku di Gunung Mongrang. Kemudian saya ke Gunung Prau, saya kemarin ke Laguna Beach di Pantai Gelagah Kulon Progo. Jadi saya bikin konten terus, saya motret terus, saya bikin footage terus. Pagi ini saya ngopi, jadi saya ini lagi mau beli satu peralatan untuk kolam renang di villa saya, pulang saya udah dapat barang-barangnya, saya ngopi dulu di daerah Bumijo, di Jogja, ada namanya Pier Coffee, itu saya ngopi dulu di situ. Sambil ngopi, saya bikin foto, ada foto QR Krisnya, kemudian ada foto toples-toples kopinya, kemudian saya bikin footage-nya. Footage itu ada yang landscape, ada yang portrait. Nah, sekarang ini kan industri masa depan ini kan sudah mulai orang mobile ya. Maka saya membuat footage itu tidak hanya landscape, tapi juga portrait. Semuanya 4K karena saya menggunakan iPhone X saya, produksi semua sekarang saya menggunakan smartphone. Jadi memotret juga pakai smartphone, itu yang di Gunung Mongrang itu fotonya pakai smartphone. Bagus kan? Cuman bagus itu karena satu, cahayanya bagus, memang di gunung itu kan hampir zero polusi ya, jadi cahayanya bagus, terus matahari paginya juga bagus, kemudian saya punya kemampuan yang cukup untuk memotret dengan smartphone, seperti yang saya pernah tulis di buku Phonegraphy, e-book ya, bukan buku ya, ini e-book Phonegraphy, formatnya PDF, teman-teman bisa download di bawah. Itu komposisinya sudah saya pahami, kemudian ngecek setting kameranya, kamera handphonenya sudah saya pahami, kemudian tinggal klik gitu aja. Nah, maka yang footage di Pier Coffee ini juga pakai handphone. Jadi ini resolusinya 4K sekitar 15 sampai 18 detik kalau nggak salah. Kemudian tadi siang saya juga bikin footage tentang anak-anak SD yang bermain di sekolah anak saya. 4K 60 fps, jadi frame per second. Nah, itu saya bikin. Jadi iPhone X saya itu bisa 4K 60 fps. 30 fps sebenarnya juga bisa, bahkan HD juga bisa. Saya bikin footage HD di Pasar Legi Kota Gede, itu seminggu laku $1 sekian lah kurang lebih ya. Jadi footage itu memang uangnya gede, jadi sejelek-jeleknya footage ya, yang HD aja 10 kali lipatnya foto. Jadi makanya, apalagi 4K. 4K ini setahu saya bisa sampai sekitar $100-150 per download ya, jadi cukup besar. Sekarang nih saya lagi sering banget bikin footage karena footage saya tuh stoknya cuman beberapa ratus gitu, jadi mungkin nggak nyampe 300 kayaknya. Sedangkan foto saya stoknya sampai 5.000-an. Nah, saya ini lagi kepengen footage saya tuh sampai 1.000. Karena kalau buat saya ya, kalau belum 1.000 rasanya daily sales-nya nggak kerasa gitu. Nggak kerasa itu ya apa ya, emplik-emplik. Kalau bahasa Jawanya tuh dikit gitu, receh banget gitu. Jadi nggak bisa buat kita happy, nggak bisa buat kita afford untuk kehidupan sehari-hari, kurang lebih begitu. Jadi saya lagi bikin footage banyak sekali, dan semuanya menggunakan smartphone saya, iPhone X ini, itu worth it. Jadi cuma 64 GB ini iPhone-nya om saya, dia ganti iPhone 14, dilungsurin ke saya pakai untuk bikin karya. Dan ini saya sekarang lagi berburu nih, footage 4K ini. Mudah-mudahan sih teman-teman saat ini dengerin vlog saya mudah-mudahan lebih jernih. Noise ada fan, ada anak saya lagi cita-cita, mudah-mudahan tidak bermasalah lah ya. Jadi karena saat ini saya menggunakan Saramonic ya. Saramonic Blink, tempatnya premium banget itu. Saramonic Blink 500 B2 Plus, jadi B2 Plus. Nah ini bagus banget buat kita bikin konten, jadi dia punya noise reduction. Jadi kalau hijau begini nih, dia noise reduction-nya nyala. Kemarin saya sudah coba, cuman tuh ternyata soketnya iPhone saya itu kayak udah mulai jebol. Jadi kalau saya buat ngecas dia suka nggak connect, terus kemudian saya pakai Saramonic kok kayak tetap noise-nya nggak bagus gitu. Nah ini saya mau fotoin buat teman-teman buat lucu-lucuan aja. Jadi tuh saya bikin konten sampai saya karetin begini nih, bentar saya fotoin ya. Jadi biar soketnya tuh stabil, terus Saramonic saya tuh bisa kenceng gitu, kurang lebih begitu. Itu ternyata yang membuat kemarin pada waktu di Taman Sari ada suara kresek gitu. Nah, lalu saya
kalau bikin footage itu senjata saya sebenarnya saya sering pakai tangan ya, karena iPhone itu sudah ada stabilizernya. Tapi kalau besok kan saya mau ke Gunung Merbabu, itu saya mau bawa apa namanya tripod mungkin yang lebih profesional ya. Cuman gini, ini saya punya tripod andalan. Jadi namanya Takara MT-08. Ini tuh tripodnya kalau ini sudah pernah saya pakai sampai ke Jepang, jadi dia bisa masuk cabin. Ini bisa dipanjang gini nih. Nah gini, terus dia punya kaki 3 gini. Nah ini harganya sekitar 79-80 ribuan, teman-teman bisa cek link di bawah. Matur nuwun buat teman-teman yang belanja lewat link di bawah, untuk produk apapun, mau beli ini boleh, mau beli yang lain boleh, bahkan susu kedelai apa boleh gitu, karena saya Shopee affiliate, saya dapat komisi. Jadi teman-teman bayar tetap sama, cuman saya dapat komisi dari Shopee. Matur nuwun kalau teman-teman mau beli link di bawah, mau beli lewat link di lain ya juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini adalah senjata saya. Takara MT-08 ini powerful banget dan bisa masuk cabin pesawat. Saya udah praktekin ini ke Singapura, terus lanjut ke Jepang pakai ini bisa. Oke ya. Sekarang kita kembali lagi ke masalah pending tadi itu. Pending ini berapa lama? Nah, kalau kita masuk ke weekend, jadi Sabtu Minggu, saya nggak ngertinya tuh, kalau Sabtu Minggu itu biasanya tidak ada approval. Jadi biasanya kalau saya submit foto dari, pokoknya lewatin Sabtu Minggu gitu ya, itu nanti approvalnya hari Senin. Cuman kalau sudah weekdays, kayak sekarang nih hari Senin gitu, weekdays, approval itu bahkan ada yang cuma 10 menit. Ada yang 10 menit, ada yang 2 jam. Nah, kebanyakan teman-teman yang barusan jadi kontributor itu tuh kalau baru pending 1 aja dia udah bingung, pending 2 bingung, padahal saya itu kalau pending bisa ratusan foto. Jadi saya udah nggak peduli. Pending itu adalah sebuah proses sebelum foto tersebut approve atau reject. Maka buat saya rugi banget saya nungguin cuma 1 foto itu rugi banget. Karena setahu saya kan kalau di Shutterstock itu ada limitation ya, per minggu itu 500 foto dan atau gitu ya, 200 footage. Jadi saya kalau nunggu pending itu bisa puluhan, bisa ratusan foto. Jadi saya nggak usah cuma 1 foto terus pending nunggu sampai besok Senin apa pending sampai saya baru submit lagi ketika pendingnya udah ada approval sama rejection, itu buat saya rugi banget itu. Jadi kalau teman-teman bikin karya itu submit aja sebanyak-banyaknya, karena ya kita punya 100 foto aja belum tentu laku loh. Saya selalu ngomong sih, kalau misalnya Mas belum ada yang laku, itu ini saya minta maaf ya, saya suka ngomong tuh belak-belakan aja kepada teman-teman. Saya bilang pasti stoknya belum ada 1000 gitu. Biasanya ditanya lagi, kenapa harus 1000 gitu? Wah ini kebanyakan tanya nih orangnya nih, jadi kayak saya males sih kalau yang tanya-tanya begitu tuh. Ya ibaratnya gini lah, kenapa sih teman-teman duitnya cuma 100.000? Kenapa nggak 1 juta? Kenapa nggak 10 juta? Kenapa nggak 100 juta gitu? Ya makin banyak kan makin bagus. Sama, foto juga gitu, makin banyak makin bagus. Dan Shutterstock itu kan tidak berbayar, gratis. Kita jadi kontributor tuh gratis. Habis itu makin banyak makin bagus. Saya itu 5.500 foto masih receh guys. Guru saya, orang Itali, stoknya 1,7 juta foto. Dan sekitar 400 ribuan footage. Itu penghasilannya 25.000 sampai 30.000 dolar per bulan. Gila kan? Saya 5.500 masih receh guys. Nggak ada apa-apanya. Guru saya udah production house, jadi ya saya ngikut guru lah. Kalau misalnya di budaya saya sebagai sebagai anak yang lagi belajar ngaji gitu ya, saya manut sama ustadz gitu. Ustadznya stoknya 1,7 juta, saya 1,7 juta, jangan nanggung-nanggung gitu. Karena ini kan kemarin ini lagi banyak satu kasus di mana kasusnya ini adalah pencurian karya kan. Saya overall saya juga sedih ya, sebel juga karena ada content creator yang ternyata ngajarin tuh nyolong karya disubmit ulang. Saya nggak ngerti gimana caranya sistemnya, sampai saya tuh nggak mempelajari cara nyolong loh. Nah ini sambil pengajian dikit ya. Kalau saya kebetulan Muslim. Saya itu pernah ada di satu kajian di mana kalau memang kita misalnya ada di tengah hutan, kita dalam mara bahaya, itu tuh Rasul saya, Nabi saya, itu tuh bilang, kalau adanya cuman babi dimakan aja. Cuman syaratnya 1, jangan mencuri. Jadi kalau mau makan babi, makan aja, izin sama yang punya, atau izin sama warungnya, atau pokoknya saya mau makan babi gitu, makan aja gitu. Nah, ini nyolong karya itu kan nggak boleh. Saya aja sampai nggak kepikir gimana caranya nyolong karya. Nah kok ini ada content creator ngajarin cara nyolong karya, itu kan
berdebah sekali itu. Jadi nggak sopan itu, nggak bagus itu. Dia tidak menghargai kita semua yang sangat jujur. Maka kemarin saya bikin story, seperti yang tadi saya juga sudah share ya. Kalau saya misalnya saya ngopi di kafe gitu, itu kan bikin konten itu sederhana. Saya bikin konten, saya tuh daily stock photographer. Sekali lagi ya, saya tuh daily stock photographer. Jadi apa yang saya lihat, saya foto. Udah sederhana aja. Saya ngumpulin stok saya itu pelan banget. Sedikit demi sedikit. Tapi yang saya kepengen adalah rezeki saya berkah. Maka ketika saya ngopi, itu satu cangkir kopi pada tadi itu saya pesen ini V60. Itu satu cangkir itu harganya 15.000. Kemudian saya foto, gelas minuman kopinya saya foto, aparelnya saya foto, ada apa namanya V60 Puring, kemudian ada Tekonya, ada QR barcode-nya, itu semua saya foto. Saya bikinin footage, saya bikinin foto. Jadi sederhana gitu. Berkarya itu sederhana sekali. Jadi kenapa harus sampai nyolong karya? Itu tuh nggak berkah. Teman-teman mau dapat rezeki 1 rupiah pun nggak berkah gitu. Nggak berkah itu, kalau kayak tadi saya di tempat fitness ya, itu ada yang bilang bahwa dia punya mobil tapi mobilnya rusak-rusak terus. Dia punya komputernya kayak rusak-rusak terus. Jadi kayak menurut saya itu kalau dalam prinsip kami budaya orang kampung ya, ini ada karmanya. Jadi rezeki itu kayak nggak berkah gitu. Mau dapat 10 juta sebulan, jangan-jangan anak kita jadi sakit-sakitan, jangan-jangan istri kita jadi sakit, jangan-jangan kita juga sakit. Jadi sesuatu rezeki yang nggak berkah. Maka saya tuh pengen mengencourage kepada teman-teman gitu. Ngumpulin stok foto sama cari uang, itu tuh sederhana saja. Kemudian jangan terlalu berlebihan. Submit juga jangan sampai 1 minggu 2.000 foto gitu, itu nggak boleh. Karena kayak ngelewati batas kemampuan manusia kan. Habis itu, ayo yang jujur. Berkarya itu sederhana, nggak usah pakai banyak alasan, punyanya iPhone ya iPhone, punyanya Android, punyanya DSLR, mirrorless, ya ayo berkarya. Tapi jangan nyolong, karena nyolong itu ya satu berdosa, yang kedua itu tidak menghargai usaha baik teman-teman maupun orang lain yang teman-teman karyanya kayak dicolong gitu. Itu nggak bagus. Maka saya berkali-kali bikin foto, saya pakai smartphone karena fleksibel banget. Di ebook fotografi itu saya nganjurin teman-teman pakai smartphone karena praktis. Sekarang kan semua orang punya handphone. Tapi belum tentu orang tuh punya kamera. Saya punya kamera lah, saya fotografer udah 15 tahun, saya punya kamera dong. Cuman kamera saya aja akhirnya, ya cuman saya masih pakai kamera saya. Tapi ketika saya bikin konten, saya lagi pengen mengencourage, lagi promoin kepada teman-teman, ayo toh motretnya pakai handphone aja. Teman-teman tuh semua orang punya handphone. Jadi ngapain handphonenya cuman dipakai nonton TikTok, Instagram, atau Reels yang kalau bermanfaat sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, ibaratnya itu mudarat semua, nggak usah dipakai gitu handphone, yang mendingan dipakai untuk hunting. Anggaplah teman-teman nggak laku gitu, tapi teman-teman jadi bisa belajar dunia fotografi. Oh belum laku tapi sudah approve, berarti teman-teman tuh skill karyanya teman-teman itu diterima secara market worldwide. Nah, ngutip kata-kata worldwide, ini Shutterstock ini kan wajib bahasa Inggris. Kemarin ada yang tanya, Mas kalau pakai bahasa Indonesia gimana? Lah rupamu, pakai bahasa Indonesia marketnya seluruh dunia, mbok paksa pakai bahasa Indonesia ya nggak mudeng loh. Makanya jangan terlalu memaksakan lah. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak usah jualan di Shutterstock. Tapi kalau mau jualan di Shutterstock ya belajar bahasa Inggris. Ada apps banyak sekali, apps untuk belajar bahasa Inggris ada banyak, pakai Google Translate juga banyak. Jadi semuanya informasinya itu berlimpah. Jadi begitu teman-teman. Sekali lagi pending ya. Pending itu intinya kita menunggu. Cuman kalau menunggu tok itu teman-teman akan rugi. Apalagi yang submitnya baru kayak 1-2 foto, 5 foto. Guys, saya ini membangun digital asset ini serius sekali gitu. Ini adalah masa depan fotografi saya itu semua ada digital asset ini. Maka saya pribadi kalau submit itu nunggu pending itu bisa 50 foto, bisa 75 foto, bisa kalau cuma 1-10 foto itu receh, itu nggak penting itu buat saya gitu. Makanya teman-teman juga yang serius, karena banyak sekali subscriber saya yang juga taunya dari saya, earningnya banyak, bahkan lebih banyak daripada saya. Saya itu kan, penghasilan saya cuma $25-30 lah sekali payout per bulan lah, kurang lebih begitu. Jadi kayak receh sekali gitu. Saya masih dapat uang dari sisi yang lain, cuman saya pengen fokusin bikin karya, submit, apa yang saya lihat setiap hari saya foto. Saya lihat kopi, saya foto kopi, saya lihat gunung, saya foto gunungnya, saya lihat tembok, saya foto tembok, saya lihat tekstur bambu, saya foto tekstur bambunya. Jadi sederhana sekali, saya daily stock photographer.
karya-karya saya udah banyak dibeli, Lonely Planet, kemudian Traveloka, Travelvigo, Yahoo News, segala macam sudah banyak yang beli foto-foto saya. Nah, sekarang giliran teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen belajar dunia Shutterstock, saya punya 2 ebook yang bisa di-download, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, semua linknya ada di bawah. Bahkan kalau yang nggak suka membaca, ada video e-course-nya. Itu juga, itu kayak basic intermediate, nah video course-nya juga sama, basic intermediate. Kalau teman-teman kepengen belajar motret pakai smartphone, silakan teman-teman download e-booknya namanya Phonegraphy. Itu semua real project saya, benar-benar suatu project yang memang datang ke saya dan ada uangnya. Itu saya kerjakan semua dengan menggunakan smartphone, termasuk pemotretan untuk villa sama coffee shop saya. Itu kan benar-benar komersial area ya, itu pakai smartphone iPhone X ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat belajar. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan pastikan teman-teman membaca. Ingat, bacalah. Iqra. Nah, sampai ketemu di video berikutnya besok malam jam 7.